Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Febian Aguilar Effendi dengan NIM 4222111106. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan Cognitive Multiplication yang telah saya bangun untuk memenuhi UTS, yaitu sistem klasifikasi karakter etnis menggunakan metode ekstraksi, fitur, KOC, dan klasifikasi SVM. Di dalam video ini saya akan membedah secara detail mulai dari bagaimana tadi proses metode evaluasi ROCV yang digunakan dan parameter HOC dan SVM hingga hasil metrik evaluasi yang diperoleh. Oke, lanjut. Di poin A, di sini ada pemrosesan data dari dataset. Poin pertama adalah pemrosesan data. Dataset yang saya gunakan di sini adalah administrator dalam format CSV ya Pak. Lalu dataset asli ini sangat besar, memiliki total sekitar 88.799 baris data dan 785 kolom. Kolom pertama merupakan label huruf dan 784 kolom sisanya adalah dimensi pixel gambar ukuran 28 kali 28. Lalu proses pemrosesan data yang dilakukan di dalam program ini adalah yang pertama membaca file CSV menggunakan library pandas dalam fungsi pd.read_csv. Yang kedua, melakukan sampling data karena evaluasi ini menggunakan metode ROCV memakan waktu komputasi yang sangat intensif. Jadi saya melakukan sampel data secara acak menggunakan fungsi sampel dan mengambil 300 data sampel dengan random state sama dengan 42 agar hasilnya konsisten. Yang ketiga, memisahkan antara label dan fitur. Kalau pertama diambil menggunakan .ilog 2,0 dan dimasukkan ke variabel y sebagai target label. Kolom sisanya diambil menggunakan ilog 1 dimasukkan ke variabel x sebagai nilai pixel mentah dengan dimensi metrik sebesar 300 kali 784. Lanjut, di sini ada bagian visualisasi data. Pada bagian visualisasi data pixel 1 dimensi ukuran 784 ini di reset kembali menjadi bentuk metrik 2 dimensi ukuran 28 kali 28 agar bisa ditampilkan dalam bentuk citra keraguan atau grayscale menggunakan library matplotlib. Oke, lanjut di poin C ini parameter pada HOG dan SVM. Poin kedua, kita masuk ke konfigurasi parameter HOG dan SVM yang diimplementasikan di dalam code. Untuk ekstraksi fitur HOG ini, saya melakukan pengulangan pada setiap gambar di dataset X. Gambar tersebut direset ke 28 kali 28 lalu diekstrak cirinya menggunakan fungsi HOG dari library skimage. Parameter yang ditemukan di sini adalah orientasi sama dengan 9, menandakan arah gradien atau tepi gambar dibagi ke dalam 9 sudut histogram. Lalu pixel per cell
8,8. Ukuran sel terkecil untuk menghitung orientasi gradien ditentukan sebesar 8,8 piksel. Lalu sel per blok 2,2 digunakan untuk melakukan normalisasi kontras lokal. Lalu blok norm L2 HIS, metode normalisasi blok menggunakan L2 HIS. Melalui ekstraksi HOG ini, dimensi data feature berhasil diringkas secara signifikan dari yang awalnya 784 piksel mentah menyusut menjadi hanya 144 fitur HOG saja gambarnya. Selanjutnya, membuat model SVM. Untuk model SVM ini sebagai pengklasifikasi parameter utama yang diinisialisasi adalah kernel RBF atau Radial Basic Function, digunakan untuk menangani pemisahan data non-linear karena bentuk karakteristik tulisan tangan manusia sangat bervariasi. Lalu C-nya sama dengan 10, nilai parameter regularisasi untuk mengontrol keseimbangan margin dan meminimalkan kesalahan training. Lalu ada gamma sama dengan scale untuk menyesuaikan fungsinya itu untuk menyesuaikan koefisien kernel berdasarkan jumlah fitur secara otomatis. Lanjut, sini ada LOCV, metode evaluasi LOCV. Jadi poin ketiga adalah metode evaluasi LOCV atau Lift One Out Cross Validation. Di dalam kode saya menggunakan library Lift One Out dari Escalent karena kita memiliki jumlah n sama dengan 300 sampel data, maka LOCV akan membagi pengujian ke dalam 300 kali iterasi atau pengulangan. Pada setiap iterasinya, model SVM akan dilatih atau di training menggunakan 299 data dan menyisakan tempat satu data tunggal sebagai data uji atau testing. Proses ini diulang terus-menerus secara bergantian di dalam looping hingga seluruh 300 sampel data tersebut pernah merasakan menjadi data uji. Lalu metode ini memberikan hasil evaluasi yang sangat objektif dan tidak bias untuk data ukuran kecil, karena seluruh data dimaksimalkan sebagai data mati. Lanjut di poin berikutnya ada evaluasi oleh hasil metrik evaluasi dan penutup. Poin terakhir di sini adalah oleh hasil metrik evaluasi. Setelah proses pengulangan LOCV selesai dieksekusi, metrik performa dihitung menggunakan fungsi akurasi score. Bisa kita lihat pada output program pada kombinasi HOG dan SVM ini berhasil mendapatkan akurasi sebesar 0,64 atau 64%. Dari hasil analisis metrik dan confusion metrik yang didapatkan, tingkat akurasi 60% ini dipengaruhi oleh karakteristik dataset MNIST letter yang memiliki variasi tulisan tangan yang sangat dinamis untuk 26 varian huruf. Model terkadang masih mengalami misclassification atau salah tebak pada huruf-huruf yang memiliki struktur geometris mirip saat tulis tangan. Seperti contohnya huruf O dengan huruf D, lalu huruf I dengan huruf L, atau huruf G dengan huruf Q. Namun dengan metode evaluasi LOCV yang sangat ketat ini, akurasi 64%
itu menunjukkan bahwa ekstraksi fitur ROG setebal 144 fitur telah berhasil menangkap esensi pola tepi citra dan cukup baik untuk diklasifikasikan oleh SPM tanpa mengalami gejala overfitting. Nah, di akhir program, seluruh metrik evaluasi mulai dari akurasi, presisi, rekal hingga F1 score berhasil disimpan dengan aman ke dalam file txt dan folder hasil. Ini hasil disimpan. Oke, sekian presentasi video tes mesin vision dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.